Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ke-12 dari serial Legend of Fuyao. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Akibat sebelumnya menyelamatkan Fuyao, Zhang Beiye terluka parah dan belum sadar setelah terkena serangan aura hitam. Nyawanya hanya bisa tertolong dengan bantuan lonceng Zhengkun. Pingrong berkunjung ke istana Tianxia untuk menemui Raja Tianxia Zhang Nancheng. Pingrong memberikan lonceng Zhengkun kepada Zhang Nancheng yang ditemukannya. Pingrong meminta bantuan Zhang Nancheng karena dia harus melewati reruntuhan gerbang langit supaya bisa diakui sebagai calon pewaris 7 bintang oleh 5 wilayah. Zhang Nancheng memuji ambisi Pingrong dan meminjamkan lonceng Zhengkun kepadanya agar dapat melewati gerbang langit. Fuyo sedih dan khawatir karena kondisi Zhang Beiye yang belum juga membaik. Wuji datang menghibur Fuyo dan mengatakan akan selalu membantunya. Dia ingin kembali melihat Fuyo yang periang seperti dulu. Wuji menunjukkan lonceng pengumpul bumi yang Fuyo ambil di gunung sebelumnya. Apabila lonceng itu digunakan bersama lonceng Zhengkun, maka bisa digunakan untuk menyembuhkan Zhang Beiye. Wuji dan kawan-kawan mendapat informasi jika lonceng Zhengkun ada di istana kerajaan Tianxia. Mereka pun lalu segera menyusup ke dalam istana Tianxia tersebut. Fuyo dan Yalanzu mengalihkan perhatian penjaga. Ketika para penjaga bertarung dengan Fuyo dan Layanzu, Wuji mengambil lonceng Zhengkun. Mereka pun akhirnya berhasil mencuri lonceng tersebut. Bersama dengan lonceng pengumpul bumi yang ditemukan Fuyao, lonceng Zhengkun tersebut mereka gunakan untuk menyembuhkan Zhang Beiye. Namun tanpa diduga, Zhang Beiye tidak kunjung sadar. Xiaoqi yang dulu sempat lama memegang lonceng Zhengkun, menyadari jika lonceng yang telah mereka dapatkan adalah palsu. Fuyo berniat segera kembali ke istana Tianxia untuk mengambil lonceng tersebut, tapi dihalangi oleh Wuji. Wuji menahan Fuyo bertindak gegabah, karena pasti orang di istana Tianxia saat ini akan lebih waspada. Namun Fuyo tetap berusaha untuk segera mengambilnya, walaupun Wuji sudah berusaha menahannya. Wuji mengungkapkan rasa irinya melihat kepedulian Fuyo terhadap Zhang Beiye. Wuji berkata jika dia lebih suka seandainya orang yang sekarang tersebut adalah dirinya. Fuyo seketika terkejut. Dia kemudian memeluk Wuji dan berkata, jika Wuji sangat penting baginya, dia tidak ingin kehilangan Wuji lagi. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencuri lonceng Zhengkun ketika Pingrong akan menggunakannya untuk melewati gerbang langit. Yalanzu dengan setia menjaga dan merawat Zhang Beiye selama dia tidak sadar. Dia mencari Fuyo dan yang lainnya, tapi mereka semua tidak ada. Yalanzu bertemu Xiaoqi. Xiaoqi berkata jika semua orang sedang pergi. Yalanzu marah karena merasa ditinggalkan oleh mereka dan tidak ada lagi yang peduli kepada Zhang Beiye. Dia lalu masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu. Fuyo dan Wuji memasuki reruntuhan gerbang langit. Mereka menunggu Pingrong yang belum tiba di sana. Sementara di luar, Pingrong sedang duduk bersama Zhang Nancheng dan menunggu waktu yang tepat, di mana mereka akan memasuki gua ketika Wuji telah mengatasi rintangan di dalam gerbang langit. Di dalam gua tiba-tiba muncul kekuatan yang membuat Fuyo dan Wuji terpisah. Masing-masing dari mereka bertemu dengan sosok yang mirip dengan diri mereka sendiri. Yalanzu merasa sedih.
Dia mengira semua orang pergi karena sudah tidak peduli kepada Zhang Beiye. Yalanzu kemudian akan menggunakan jurus rahasia dari suku Qiongye untuk menyembuhkan Zhang Beiye. Walaupun jurus ini sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa penggunanya. Di tempat lain di reruntuhan gerbang langit, Wuji dan Fuyo menghadapi kembarannya masing-masing. Fuyo dihipnotis oleh kembarannya sehingga mengalami halusinasi dan mengikuti kembarannya pergi ke suatu tempat. Sedangkan Wuji bertarung sengit melawan kembarannya dan berhasil mengalahkannya, meskipun akhirnya kehilangan banyak tenaga. Wuji lalu menyembuhkan dirinya sendiri, namun ketika sedang meditasi, dia melihat Fuyo dibawa oleh kembarannya ke suatu tempat, dengan tarikan energi yang sangat kuat. Wuji berteriak memanggil Fuyo. Fuyo yang sedang dalam keadaan terhipnotis tiba-tiba menjadi sadar. Dia lalu bertarung dengan kembarannya. Namun teknik dan tenaga yang digunakan Fuyo dan kembarannya sama. Akhirnya Fuyo seperti menyadari sesuatu. Dia lalu melukai lehernya sendiri, dan dengan seketika kembarannya itu pun lenyap dari sana. Sedangkan Fuyo sendiri akhirnya tidak sadarkan diri. Wuji yang datang segera menghampiri dan berusaha membangunkan Fuyo. Namun tiba-tiba, Pingrong muncul dan bertarung dengan Wuji. Karena Wuji sudah kehabisan tenaga, dia pun terdesak dan tertarik ke dalam pusaran energi. Fuyo yang sedang pingsan tiba-tiba terbangun dan membantu Wuji menghadapi Pingrong. Fuyo menendang Pingrong, yang membuatnya tertarik ke dalam pusaran energi. Pingrong yang ketakutan lalu meminta tolong memohon diselamatkan. Yalanzu yang menggunakan teknik rahasia Qiongye berhasil menyembuhkan Zhang Beiye. Namun akibat menggunakan jurus tersebut, Yalanzu mengalami kebutaan. Xiaoqi sangat sedih melihat pengorbanan Yalanzu terhadap Zhang Beiye. Yalanzu berkata kepada Xiaoqi untuk tidak mengatakan hal ini kepada Zhang Beiye, agar Zhang Beiye tidak merasa bersalah. Sementara itu di reruntuhan gerbang langit, para tamu menunggu Pingrong keluar dari dalam gua. Pingrong kemudian muncul. Namun kemudian, semua orang terkejut karena Wuji juga keluar dari reruntuhan gerbang langit tersebut. Yang ternyata sebelumnya di dalam gerbang langit, Fuyo dan Wuji menyelamatkan Pingrong. Kemudian Wuji meminta obat penawar dari racun pengunci jiwa yang diderita Fuyo. Pingrong berkata jika darahnya adalah satu-satunya obat penawar untuk racun tersebut. Untuk memastikan Pingrong tidak berbohong, Fuyo memberikan pil pemecah tulang kepada Pingrong. Yang mana apabila Pingrong tidak mendapatkan penawarnya, maka dia akan menderita dikarenakan darah akan keluar dari 7 lubang di tubuhnya. Zhongyu kemudian membuatkan obat penawar dari darah Pingrong dan berhasil menghilangkan racun dari dalam tubuh Fuyo. Tapi Zhongyu merasa heran dengan denyut nadi Fuyo yang tidak biasa. Zhongyu kemudian bertanya kepada Wuji tentang apa yang terjadi di dalam reruntuhan gerbang langit sebelumnya. Wuji menebak mungkin ada sesuatu di dalam gerbang langit yang telah membuka salah satu segel dalam tubuh Fuyo. Zhongyu curiga jika Fuyo bukan sekadar murid miskin dari perguruan jiwa mistis, karena teknik segel yang digunakan pada tubuh Fuyo adalah teknik yang telah lama hilang dari 5 wilayah. Wuji hanya berkata, biar bagaimanapun, Fuyo tetaplah wanita yang selalu dicintainya. Namun dalam hatinya dia gelisah, karena teringat perintah gurunya dulu untuk membunuh gadis pemilik batu 5 warna. Setelah Zhang Beiye siuman, Fuyo sering merawat dan menemani Zhang Beiye. Hal itu dilihat Wuji saat dia mengantarkan obat, yang membuatnya cemburu. Ketika Wuji masuk mengantarkan obat,
Fuyo berinisiatif mengambil mangkok untuk menyuapi Zhang Beiye. Tapi Wuji menolaknya dan mengatakan biar dia saja yang menyuapi Zhang Beiye. Zhang Beiye yang risih karena akan disuapi obat oleh Wuji, kemudian mengambil mangkok dan berkata dia akan meminumnya sendiri. Wuji lalu berkata jika Zhang Beiye sudah sembuh, dia bisa makan obat sendiri dan tidak perlu dibantu Fuyao lagi. Kemudian Wuji membawa Fuyao keluar dari sana. Di luar, wajah Wuji terlihat cemberut. Fuyao yang mengetahui jika Wuji cemburu, lalu dia menggodanya. Wuji kemudian berkata jika Fuyao tidak perlu merawat Zhang Beiye, karena yang seharusnya ada orang lain yang memperhatikan Zhang Beiye. Yang seketika tiba-tiba mereka teringat Yalanzu. Semenjak Zhang Beiye sembuh, Yalanzu tidak pernah terlihat keluar dari kamarnya. Fuyao dan Wuji mulai curiga jika sesuatu yang aneh telah terjadi terhadap Yalanzu. Mereka lalu bertanya kepada Xiaoqi. Awalnya Xiaoqi menolak untuk mengatakan, tapi karena terus dipaksa, Xiaoqi kemudian menceritakan jika untuk menyembuhkan Zhang Beiye, Yalanzu menggunakan teknik penyembuhan dari Qiongye hingga membuat matanya menjadi buta. Fuyao dan Wuji terkejut. Mereka kemudian mendobrak kamar Yalanzu. Namun ternyata Yalanzu sudah pergi dari sana. Di kamar tersebut Yalanzu meninggalkan sebuah surat, di mana Yalanzu menitipkan Zhang Beiye kepada mereka. Fuyao segera ingin bergerak mencari Yalanzu. Namun tiba-tiba di luar pasukan Tiansa mengepung tempat tersebut. Zhang Beiheng diberi tugas oleh Zhang Nancheng untuk mencari lonceng Zhengkun yang dicurigai ada bersama Wuji. Mereka kemudian menggeledah ke semua tempat, namun mereka tidak bisa menemukan Zhang Beiye, karena ternyata gabungan lonceng Zhengkun dan lonceng pengumpul bumi yang dipegang Zhang Beiye bisa membuat mereka tidak terlihat. Zhang Beiheng terlihat kecewa dengan hasil tersebut. Mereka hampir pulang dengan tangan kosong. Tapi kemudian Wuji memberikan benda yang mirip dengan lonceng Zhengkun. Dia berkata jika sebelumnya Pingrong memberikan lonceng tersebut kepadanya. Setibanya di istana, Zhang Nancheng sangat marah karena benda yang dibawa oleh Zhang Beiheng adalah lonceng Zhengkun yang palsu. Zhang Nancheng kemudian membuat cara lain untuk menjebak Zhang Beiye. Dia akan menangkap dan mengeksekusi para pejabat pendukung Zhang Beiye untuk memancingnya keluar. Fuyao dan Wuji sedang berada di kota untuk mencari Yalanzu. Di sana mereka melihat para pejabat yang setia kepada Zhang Beiye ditangkap tentara Tiansa. Tiba-tiba muncul seseorang memberikan kertas berisi tulisan untuk bertemu di Bukit Tebing Teguh. Zhang Beiye sedang berbicara dengan Jiyu. Dia sangat sedih karena telah banyak orang yang berkorban untuknya. Dia juga menceritakan di saat dia dalam keadaan koma, beruntung Fuyao selalu berada di sisinya dan membisikkan sesuatu di telinganya, sehingga hal itu mendorongnya untuk tetap hidup. Xiaoqi yang mendengar perkataan Zhang Beiye pun merasa kesal. Dia mengatakan hal yang sebenarnya tentang Yalanzu yang selalu menemaninya. Demi menyelamatkan Zhang Beiye, Yalanzu rela kehilangan penglihatannya. Zhang Beiye kaget dan segera bergegas mencari Yalanzu. Dia kemudian bertemu dengan Wuji dan Fuyao. Mereka lalu menceritakan mengenai surat yang mereka dapatkan tadi di kota. Wuji dan Zhang Beiye pergi ke Bukit Tebing Teguh untuk menemukan Yalanzu. Lalu seekor burung menjatuhkan sesuatu, yang ternyata itu adalah barang milik Yalanzu. Zhang Beiye lalu memasuki istana ilusi. Di sana dia bertemu dengan Taiyan. Taiyan menyuruh Zhang Beiye membawa wanita tersebut atau dia akan membunuh Yalanzu. Di sini belum diketahui siapa wanita yang dimaksud oleh Taiyan. Zhang Beiye lalu bertarung dengan Taiyan. Taiyan lalu mengeluarkan Yalanzu. Dia mengancam akan membunuhnya.
Wuji muncul dan mengalahkan Taiyan dengan mudah. Zhang Beiye menghampiri Yalanzu. Dia sangat merasa bersalah melihat pengorbanan Yalanzu untuknya. Wuji menyuruh Zhang Beiye membawa Lianzu pergi dari sana. Sementara dia akan menahan Taiyan. Taiyan yang belum mendapatkan keinginannya sangat marah. Dia lalu bertarung dengan Wuji. Namun dengan mudah Wuji mengalahkannya. Sebelum Wuji meninggalkan tempat tersebut, Taiyan mengingatkan Wuji tentang tugas dari Cakrawala kuno untuk menemukan gadis pemilik batu 5 warna. Taiyan tahu jika gadis itu adalah Fuyao. Zhang Beiye mengucapkan terima kasih atas semua yang dilakukan oleh Yalanzu. Dia tidak akan membiarkan Yalanzu mengalami bahaya lagi. Namun Yalanzu tidak butuh simpati dan rasa kasihan dari Zhang Beiye. Pengorbanan yang dia lakukan itu karena dia mencintai Zhang Beiye. Yalanzu berkata jika dia akan terus menunggu. Dia sangat yakin jika pada akhirnya nanti orang yang akan dicintai oleh Zhang Beiye adalah dirinya. Setelahnya Zhang Beiye menyendiri dan minum arak sendiri. Wuji datang menemani Zhang Beiye minum. Zhang Beiye sadar agar dia bisa melindungi orang lain, dia harus kuat dan tidak membiarkan orang lain menginjaknya. Zhang Beiye berencana akan melawan Zhang Nancheng, tapi ibunya Selir Jing masih jadi tahanan. Wuji berkata jika dia akan membantunya. Tiba-tiba Fuyao datang dan berkata jika dia juga akan membantu. Pada saat perayaan ulang tahun Zhang Nancheng, Wuji datang memberikan selamat kepadanya, di mana saat ini telah keluar dekret kaisar yang menyatakan Wuji sebagai pewaris kaisar 7 bintang. Sementara itu Zhang Beiye dan Fuyao menyamar menjadi pelayan. Atas bantuan pengikut setia Zhang Beiye, mereka ditempatkan di Istana Megah Barat tempat Selir Jing ditahan. Penyamaran Zhang Beiye dan Fuyao diketahui oleh Gu Lingfeng, yang merupakan jenderal tentara emas Tianxia. Mereka lalu bertarung dan Zhang Beiye berhasil membunuh Gu Lingfeng. Zhang Beiye dan Fuyao berhasil menemukan tempat Selir Jing ditahan. Fuyao yang menyamar sebagai pelayan mengantarkan makanan ke Selir Jing. Kepada Selir Jing, Fuyao berkata jika dia adalah temannya Zhang Beiye. Fuyao pun lalu membawa Selir Jing untuk bertemu dengan Zhang Beiye. Sementara itu, kematian Gu Lingfeng telah diketahui oleh Zhang Nancheng. Zhang Nancheng mencurigai jika Zhang Beiye ada di sana. Dia lalu memerintahkan pasukannya untuk mencarinya di Istana Megah Barat. Selir Jing menyadari jika ada banyak para prajurit yang datang. Dia lalu menyuruh Zhang Beiye segera pergi dari sana. Tapi sebelumnya, Selir Jing memberikan tusuk rambut miliknya kepada Zhang Beiye. Setelah bertemu dengan Selir Jing, Zhang Beiye mendapatkan sebuah kertas. Di dalam kertas tersebut tertulis jika sebenarnya raja terdahulu mewariskan tahtanya kepada Zhang Beiye. Zhang Beiye dan kawan-kawan kemudian membicarakan rencana menghadapi Zhang Nancheng. Namun permasalahannya, Zhang Beiye hanya memiliki 3.000 pasukan badai hitam. Mereka perlu tambahan prajurit untuk menghadapi pasukan yang dimiliki oleh Zhang Nancheng. Zhang Beiye lalu memutuskan untuk kembali ke Gurun Geya. Dia akan menemukan tentara rahasia pasukan badai hitam yang tersembunyi selama ribuan tahun. Dengan pedang liar naga biru di tangannya, pasukan badai hitam akan mengikutinya. Yalanzu mengkhawatirkan keselamatan Zhang Beiye jika harus pergi ke Gurun Geya. Namun Zhang Beiye berhasil membujuknya. Walaupun kemungkinan dia tidak akan selamat, namun dia tetap harus melakukannya, karena tidak ada pilihan lain.
Sementara setelah kematian Guling Feng, kerajaan Tiansa akan mengadakan pertandingan untuk menentukan komandan yang baru. Wuji melihat peluang untuk mereka. Wuji sadar jika Zhang Nancheng adalah orang yang licik. Jadi mereka membutuhkan seseorang berada di dalam kerajaan Tiansa. Oleh sebab itu, Wuji lalu meminta Fuyao mengikuti pertandingan tersebut dengan menyamar sebagai Jiang Feng, pengawal rahasia Wuji. Oke, demikianlah bagian 12 dari cerita Legend of Fuyao. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.